Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Kompetensi dasar untuk materi permintaan dan penawaran 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. 4.4 menyajikan pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Untuk tujuan pembelajaran materi kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan STEAM dan TPEC dengan model pembelajaran problem-based learning, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, grafik permintaan dan penawaran, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Untuk peta konsep materi keseimbangan pasar dan struktur pasar, yang pertama itu pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, kurva dan hukum permintaan dan penawaran. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga, tempat, dan waktu tertentu. Permintaan timbul karena adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi ketika harga barang itu meningkat atau naik, maka permintaan akan barang mengalami penurunan, dan ketika harga barang itu turun, maka permintaan akan mengalami kenaikan. Yang kedua adalah pendapatan. Jadi ketika pendapatan meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya ketika pendapatan turun, maka permintaan akan barang juga mengalami penurunan. Yang ketiga adalah harga barang yang saling berhubungan, yaitu barang substitusi dan komplementer. Untuk barang substitusi atau barang yang saling menggantikan, kenaikan harga barang yang satu menyebabkan permintaan terhadap barang yang lain akan mengalami kenaikan. Contoh adalah kompor minyak dengan kompor gas. Ketika harga kompor gas mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap kompor minyak juga akan mengalami kenaikan. Yang kedua, barang yang saling melengkapi atau komplementer. Jadi, kenaikan harga barang yang satu akan mengakibatkan penurunan permintaan barang yang lain. Contohnya adalah kompor gas dengan gas. Jadi ketika harga gas mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap kompor gas akan mengalami penurunan. Yang keempat adalah ekspektasi atau perkiraan di masa depan. Jadi ketika pembeli memperkirakan harga di masa depan atau di masa mendatang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang dan jasa tahun ini akan mengalami kenaikan. Yang kelima adalah selera. Jadi selera masyarakat terhadap suatu barang akan menyebabkan perubahan kepada permintaan. Ketika selera masyarakat pada suatu barang mengalami kenaikan, maka permintaannya juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Yang keenam adalah jumlah penduduk. Jadi ketika jumlah penduduk mengalami kenaikan, maka permintaan barang akan meningkat, dan ketika jumlah penduduk mengalami penurunan, maka permintaan barang akan mengalami penurunan. Kemudian kita akan membahas mengenai apa itu hukum permintaan. Jadi hukum permintaan yaitu bila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun, dan bila harga suatu barang dan jasa turun, maka jumlah barang dan jasa yang diminta akan naik dengan syarat ceteris paribus atau faktor lain selain harga dianggap tetap. Ini adalah bentuk kurva dari permintaan. Jadi kurva itu menggambarkan bagaimana antara hubungan harga dengan jumlah barang yang diminta. Ya, jadi kalau kita lihat kurva permintaan itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah sesuai dengan hukum permintaan. Saat harga naik, permintaan turun, dan saat harga turun, permintaan akan mengalami kenaikan.
Kemudian kita akan membahas mengenai penawaran. Jadi penawaran itu merupakan jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran datang dari pihak produsen, barang-barang yang dihasilkan oleh produsen ditawarkan kepada para konsumen. Faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama itu ada harga. Harga. Jadi ketika harga barang itu sendiri naik, maka penawaran juga naik, dan ketika harga barang itu sendiri turun, maka penawaran juga turun. Yang kedua adalah biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Jadi ketika biaya produksinya naik, maka penawaran akan mengalami penurunan, dan ketika biaya produksi turun, maka penawaran akan mengalami kenaikan. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Jadi semakin canggih teknologi untuk memproduksi barang, maka penawarannya juga akan mengalami kenaikan. Yang keempat adalah harga barang yang saling berhubungan, yaitu harga barang substitusi dan juga harga barang komplementer. Yang kelima adalah jumlah produsen. Jadi ketika jumlah produsen meningkat, maka penawaran juga akan meningkat dan sebaliknya. Yang keempat adalah ekspektasi. Jadi ekspektasi ini adalah perkiraan penjual di masa depan. Ketika penjual atau produsen memperkirakan bahwa tahun depan harga barang akan mengalami kenaikan, maka penawaran barang tahun ini akan mengalami penurunan. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah bila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan naik, dan bila harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan ikut turun, dengan syarat ceteris paribus atau faktor selain harga itu dianggap tetap. Untuk hukum penawaran ini dia kurvanya, jadi kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas sesuai dengan hukum penawaran. Penjelasan mengenai permintaan dan penawaran. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi anak-anak semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.